datang di podcast SSP Serba Serbi Podcast. Di episode kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi, yaitu sebuah jenis teks yang sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, teks ini memiliki tujuan yang sangat spesifik, yaitu untuk menjelaskan suatu proses atau fenomena agar orang lain bisa memahaminya. Jadi, apa sih sebenarnya teks eksplanasi itu dan bagaimana cara menulisnya? Nah, kita akan bahas semua itu bersama narasumber kita, yaitu Anissa. Terima kasih Radit, senang banget bisa berada di sini dan berbagi pengetahuan tentang teks eksplanasi. Kita senang banget bisa ngobrol di sini bersama Anissa. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita. Jadi, Anissa, untuk memulai ini, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan teks eksplanasi itu? Jadi, teks eksplanasi itu teks yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena atau peristiwa Radit. Biasanya, teks ini menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa sesuatu bisa terjadi. Jadi, teks ini berfungsi untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai proses yang terjadi di balik suatu fenomena. Jadi, kalau misalnya kita ingin menjelaskan bagaimana hujan terjadi, kita bisa membuat teks eksplanasi ya? Betul banget Radit, misalnya penjelasan tentang hujan, pelangi, atau bagaimana sebuah fenomena bisa terjadi. Semuanya bisa dijelaskan melalui teks eksplanasi. Oke, sebelum masuk lebih dalam, Anissa, apakah ada sejarah atau asal-usul kenapa sih teks eksplanasi itu ada dan dari mana sih konsep itu berasal? Jadi, Anissa, untuk memulai, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi itu adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena atau peristiwa Radit. Misalnya, teks ini menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa sesuatu bisa terjadi. Jadi, ini berfungsi untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai proses yang terjadi di balik suatu fenomena. Jadi, kalau misalnya ingin menjelaskan bagaimana hujan terjadi, kita bisa membuat teks eksplanasi ya? Betul sekali Radit, misalnya penjelasan tentang hujan, pelangi, atau bagaimana sebuah gunung meletus. Semuanya bisa dijelaskan melalui teks eksplanasi. Sebelum lebih dalam, Anissa, apakah ada sejarah atau asal-usul kenapa sih teks eksplanasi itu ada dan dari mana sih konsep ini berasal? Jadi, teks eksplanasi ini pada dasarnya berkaitan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan pemahaman manusia mengenai fenomena alam dan sosial. Di zaman dulu ada banyak penulis yang masih berusaha menjelaskan fenomena alam yang belum dipahami seperti cuaca atau proses alam lainnya. Seiring berjalannya waktu, pendekatan ini semakin sistematis dan berkembang menjadi sebuah teks yang kita kenal sekarang. Teks eksplanasi sudah ada dalam berbagai bentuk di zaman klasik. Tapi penggunaannya semakin populer di era modern dengan kemajuan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Oke, jadi bisa dibilang teks eksplanasi ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan sains dan cara menulis memahami dunia di sekitar mereka. Nah, kalau ngomongin teks eksplanasi, pasti ada struktur atau bagian penting kan? Apa aja sih struktur yang harus ada dalam teks eksplanasi? Tentu Radit, teks eksplanasi biasanya terdiri dari 3 bagian utama. 1. Pernyataan umum, 2. Deretan penjelas, dan 3. Penutupan. Jadi, struktur teks eksplanasi ini memudahkan pembaca untuk memahami proses secara urut dan logis ya. Betul sekali Radit, dengan struktur yang jelas, pembaca bisa mengikuti penjelasan dengan mudah. Selain struktur juga, teks eksplanasi juga pasti punya ciri-ciri tertentu. Kan? Apa saja sih ciri-ciri yang harus diperhatikan dalam teks ini? Ada berbagai ciri khas dalam teks eksplanasi, di antaranya fokus pada fenomena alam atau sosial, menggunakan bahasa yang objektif dan tidak bersifat pribadi, menggunakan konjungsi, temporal, dan kualitas. Jadi sangat penting bagi penulis untuk menjaga objektivitas dan urutan yang jelas ya. Betul sekali Radit.
agar pembaca mudah memahami penjelasan yang kita buat. Apakah teks eksplanasi hanya memiliki satu jenis saja? Atau ada berbagai jenis teks eksplanasi yang bisa kita ketahui? Nah, ada berbagai jenis teks eksplanasi, di antaranya 1. Teks eksplanasi proses, 2. Teks eksplanasi kausalitas, 3. Menjelaskan sebab akibat. Jadi, teks ini sangat bervariasi, tergantung fokus yang kita tulis. Menarik juga ya, Nisa. Jadi, teks eksplanasi bisa berbentuk penjelasan tentang proses atau bahkan penyebab dari suatu kejadian. Nah, agar lebih jelas lagi ya Nisa, bagaimana kalau kita beri contoh teks eksplanasi, misalnya kita jelaskan tentang terjadinya pelangi. Baik Pak Dit, aku akan memberikan contoh teks eksplanasi tentang pelangi. Misalkan pernyataan umum pelangi adalah fenomena alam yang muncul setelah hujan, yang biasanya kita lihat sebagai warna-warni indah di langit. 2. Deretan penjelas. Pelangi terbentuk ketika cahaya matahari masuk ke tetesan air hujan yang ada di udara. Cahaya matahari yang tampaknya putih sebenarnya terdiri berbagai warna loh. Ketika cahaya ini melalui tetesan air, cahaya tersebut akan bergelombang atau terpecah. Proses ini disebut refraksi. Setelah itu, cahaya yang sudah terpecah akan dipantulkan ke berbagai arah, menghasilkan spektrum warna yang kita kenal seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, bila dan penunjukan. Jadi, pelangi ini hasil dari proses fisika yang melibatkan cahaya dan air, yang menghasilkan spektrum warna yang indah setelah hujan. Wah, penjelasannya sangat jelas ya Nisa. Pelangi jadi lebih mudah dimengerti sekarang. Tentu saja, menulis teks eksplanasi yang baik tidak mudah. Menurut Anissa, apa sih tantangan terbesar dalam menulis teks eksplanasi? Nah, salah satu tantangan terbesarnya itu menyampaikan penjelasan yang rumit dengan cara yang mudah dimengerti. Kadang fenomena yang kita jelaskan bisa sangat teknis atau kompleks, jadi kita harus bijak dalam memilih kata dan struktur kalimat yang tepat. Misalkan, tantangan lainnya adalah memastikan informasi yang kita sampaikan benar-benar akurat, karena teks eksplanasi harus berbasis pada teks dan bukti ilmiah. Oh, jadi menulis teks eksplanasi memerlukan keseimbangan antara kesederhanaan dan akurasi ya. Nah, sebelum kita tutup, ada nggak sih tips khusus buat teman-teman yang ingin menulis teks eksplanasi dengan baik? Ada dong. Ada berbagai tips untuk menulis teks eksplanasi yang baik. 1. Pahami topik dengan baik. Agar penjelasan kamu jelas dan akurat, kamu harus memahami betul fenomena atau proses yang ingin dijelaskan. 2. Gunakan bahasa yang mudah dipahami. 3. Sajikan informasi secara logis. Jadi intinya adalah penulis harus tahu topik dengan baik, menggunakan bahasa yang sederhana dan menyajikan informasi secara teratur ya. Itulah dia teman-teman pembahasan lengkap tentang teks eksplanasi. Terima kasih banyak atas penjelasannya yang sangat bermanfaat. Semoga teman-teman semua bisa lebih paham dan terinspirasi untuk menulis teks eksplanasi dengan baik. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Radit, senang banget bisa berbagi ilmu di sini.
ngobrol di sini bersama Anissa. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita mulai pembahasannya.